Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, jelang sidang banding yang digelar Rabu besok pemirsa, kuasa hukum Nadiem Makarim siapkan sejumlah bukti dan juga ahli. Kuasa hukum Nadiem Makarim menyiapkan sejumlah bukti dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang digelar pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Tim Nadiem menyebut ahli yang dihadirkan di sidang banding tersebut tidak diperiksa dalam sidang tingkat pertama. Pihak Nadiem Makarim berharap Pengadilan Tinggi mengizinkan ahli diperiksa agar putusan yang diambil dibangun di atas fakta persidangan yang utuh. Selain itu, temuan Komisi Yudisial terkait indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari 4 hakim yang menangani kasus Nadiem juga menjadi dasar tim kuasa hukum Nadiem mengajukan banding. Pada 30 Juni 2026, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan Chromebook dan Chromset Device Management. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Kami juga menambahkan bahwa kami juga menghadirkan kembali ahli yang kemarin sempat diperiksa di tingkat pertama. Ada saksi ahlinya Pak Ganjar dan Pak Arief Marwata. Semoga juga hakim Pengadilan Tinggi mengizinkan untuk saksi ahli ini diperiksa supaya lebih memperjelas tentang hukum pidana yang dimaksud dalam proses kasus ini. Minggu lalu Komisi Yudisial telah membuat konferensi pers yang menjelaskan bahwa ada indikasi, ya, sudah ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran etik oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Nadiem tingkat pertama. Harga berbagai sayuran di Kota Bandung pemirsa Jawa Barat kembali naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai Tanjung dan cabai rawit merah hingga menembus angka Rp90.000 per kilogramnya. Harga berbagai komoditi sayuran kembali mengalami kenaikan di pasar Cihapit, Bandung. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai merah Tanjung, sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting dan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 kini menjadi Rp80.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga sayuran terjadi hampir setiap hari secara bertahap setelah sempat turun namun kembali mengalami kenaikan. Kenaikan diduga disebabkan para petani yang gagal panen. Kenaikannya sama Bu per hari juga itu? Iya. Rata-rata per hari ini berapa kenaikannya? Kalau naik langsung naik, kalau turun bertahap. Oh gitu. Ya. Cabai. Oh cabai Bu ya. Selain cabai ada lagi Bu sayuran yang naik? Ada, sekarang lagi itu timun. Timun. Diperkirakan harga sejumlah sayuran akan terus mengalami kenaikan mengingat musim penghujan yang masih panjang, sementara permintaan pasar tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran iNews melaporkan. Pram, apakah ini tandanya kita harus mulai menanam cabai, sayur-sayuran di rumah? Bener nih, kayak harus ada dapur atau kebun sendiri di rumah gitu. Kecil-kecil hidroponik mungkin lebih gampang. Mungkin kalau untuk lebih seperti apa pelaksanaan mungkin bisa dilihat di YouTube tuh banyak sekali bisa menginspirasi. Jadi udah nggak khawatir lagi nih dengan cabai-cabai di pasar. Ya. Ada sayuran, ada cabai, terus ada. Tapi ada loh ya beberapa pemirsa paling juga ada yang sudah menjalankan hal tersebut ya di rumahnya masing-masing. Jadi tidak bergantung sama apa-apa yang dijual di pasar. Betul. Punya pasar sendiri di rumahnya. Iya, jadi kalau pas harganya mahal tinggal petik. Benar pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Belum lama ini ramai soal pagar yang tiba-tiba dipasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Ya, kini pagar-pagar tersebut sudah dibongkar. Dan pemirsa berikut kita simak bersama laporan jurnalis iNews Givo Modisko dari lokasi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, salah satunya di Mall Kota Kasablanka atau Kokas, Jakarta Selatan. Pantauan kami di lokasi,
pagar-pagar yang sebelumnya menutupi area depan pusat perbelanjaan saat ini sudah tidak terlihat atau telah terbongkar. Namun untuk aktivitas dari para pengunjung sendiri itu berjalan normal. Sebelumnya pendiri dari Pakuwon Group Alexander Teja menyatakan bahwa pemasangan pagar tinggi ini merupakan kebijakan dari manajemen lokal dan tidak berhubungan dengan kebijakan dari pemegang saham ataupun kantor pusat dari perusahaan. Pramono Anung juga menyatakan bahwa pemasangan pagar tinggi ini nantinya akan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap Kota Jakarta seperti Kota Jakarta tidak aman atau tidak kondusif. Oleh karena itu, Pramono Anung juga menyatakan akan tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan Kota Jakarta tetap aman dan nyaman dan dihimbau untuk tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap Kota Jakarta ke depannya. Dari Jakarta, Givo Morisko, Surya Lisandro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lain tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang bersepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.